Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita sampai dengan saat ini masih diberinya umur dan kesempatan untuk beramal saleh dan beribadah menghambakan diri kepada Allah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju kepada peradaban hidup yang selamat, yang penuh dengan rahmat dan keberkahan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang selalu menjalankan apa yang diajarkannya dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Pada kesempatan ini, perkenankan kami Muhammad Fitri, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Banjar, bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertakhanyar, menyampaikan paparan siaran dakwah dengan judul Moderasi Beragama, Toleran dan Rukun Meski Berbeda, Bersatu Bersama dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Mungkin dalam benak kita mendengar kata moderasi beragama menimbulkan berbagai pertanyaan. Apa maksudnya moderasi beragama? Apakah agama dimoderasi? Mengapa agama dimoderasi? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang intinya mempermasalahkan agama yang dimoderasi. Bahkan bisa berprasangka negatif, seolah-olah agama diintervensi dan dimoderatkan. Bahkan bisa juga ada yang beranggapan sampai pada ritual ibadah agama dicampuri dan dirubah menjadi moderat. Padahal yang dimaksud dengan moderasi beragama di sini adalah secara kata per kata bisa kita pahami. Kata moderat bisa diartikan sebagai tengah, sehingga kata moderasi bisa artikan sebagai menengahi atau jalan tengah yang menjembatani. Dan kata agama ada awalan kata ber, maka bisa diartikan cara atau perilaku atau sikap seseorang dalam menjalankan agamanya. Sehingga bisa diartikan cara perilaku, sikap tengah-tengah yang adil atau toleran dalam menjalankan agama terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sehingga bukan agama yang dimoderasi, tapi cara pandang, sikap, perilaku yang moderat di tengah-tengah secara adil dalam menjalankan ajaran agama dan memandang, bersikap, berperilaku kepada orang lain dalam menjalankan ajaran agama sehingga menghormati, toleran, dan rukun walaupun berbeda. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Berikut adalah argumen tekstual moderasi beragama berdasarkan kitab suci dan ajaran-ajaran agama. Dalam agama Kristen, di dalam Alkitab, Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua dan yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galatia 6 ayat 10. Haruslah berbuat baik kepada semua orang. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka dengan tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan miskin di negerimu. Ulangan 15 ayat 11.
Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Matius 10 ayat 40. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 16. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Kerabat dengar suara Radio Banjar rahimakumullah. Dalam kitab suci agama Hindu berbunyi, Tuhan yang Maha Esa tersembunyi pada diri setiap makhluk. Ada di mana-mana, Atman dari semua makhluk, memerintah dari semua tindakan, berada dalam setiap ciptaan dan menjadi saksi abadi tanpa memiliki sifat apapun. Kitab Sapetapatara Upanishad 6:11. Semoga semua makhluk memandang kami dengan pandangan mata orang sahabat. Semoga kita memandang semua makhluk dengan pandangan mata seorang sahabat. Dan semoga kita saling berpandangan dengan pandangan mata seorang sahabat. Kitab Yajurveda 36:18. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Dalam ajaran suci agama Buddha berbunyi, dalam agama Buddha ada ajaran yang disebut Arya Atagita Magga, yaitu jalan mulia berunsur 8. Dari 8 ini dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok 1 sila, yang terdiri dari perbuatan benar, ucapan benar, dan pencaharian benar. Kelompok 2 samadhi, terdiri atas konsentrasi benar, usaha benar, dan daya upaya benar. Kelompok 3 panna, yang terdiri atas pikiran benar dan pandangan benar. Nah, jika dipraktekkan dengan baik dan benar, tidak akan menimbulkan pertentangan dalam diri sendiri maupun orang lain. Kerabat dengar Radio Suara Banjar rahimakumullah. Dalam petunjuk dan ajaran agama Islam, yang pertama dari Al-Quran, surah Al-Fatihah ayat 6, yang berbunyi, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 143, umat wasat atau umat pertengahan. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tentang ta'aruf dan kenal mengenal. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 111 sampai 113 yang berisi tentang anti klaim kebenaran eksklusif. Ayat 111, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Ayat 112. Tidak,
Barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, ia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat 113. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang Nasrani juga berkata, orang Yahudi itu tidak memiliki suatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Kemudian surah Al-Maidah ayat 48 yang berisi tentang pluralitas agama. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 256 tentang tidak ada paksaan dalam agama. Yang bunyi ayatnya, tidak ada paksaan dalam penganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.